Lifetime Design, saya Irvanovia selaku konsultan manajer. Aku Fatia, aku interior designer. Saya Angga, saya arsitek di dalam proyek ini. Pertama kali klien menghubungi kembali Lifetime Design adalah saat kita itu sebenarnya lagi di rumah ibu yang di Bandung. Lalu ibu cerita, ibu baru aja beli rumah di Jakarta dan pengen pakai Lifetime Design lagi nih untuk proses desain dan build-nya. Ibu juga sempat menginfokan sih kalau bisa Mbak, konsepnya beda banget nih sama yang di Bandung. Jadi untuk rumah ini itu luasannya kurang lebih di 420 meter persegi dan memiliki kurang lebih 14 ruangan. Cakupan pekerjaannya kita renovasi untuk arsitektur dan interior. Jadi di awal kita survei ke sini, secara bangunan dan bentuk itu sebenarnya bangunan ini udah cukup bagus, cuman secara desain memang masih terlihat kuno. Jadi kita mengusahakan agar rumah ini bisa direnov dengan bentuk dan struktur yang sama, tapi dengan suasana yang jauh lebih berbeda. Jadi di rumah ini itu ada beberapa yang kita pertahankan. Selain dari bentuk dan struktur yang kita pertahankan, ada beberapa material yang emang nggak kita rubah. Contohnya ceiling di living room lantai 2. Nah, untuk yang lainnya biar kita suasananya terasa lebih berbeda, kita ngeganti dari lantai, terus wall paneling itu kita ganti semua untuk materialnya. Secara desain rumah ini tuh punya keunikan dari open space-nya. Jadi dari pintu guest room menuju ke living room itu kita bikinnya nggak masif, dibikinnya tetap dekoratif juga. Terus ada bukaan menuju ke dining room, kita bikinnya folding door biar open space-nya juga lebih kerasa. Nah, yang kedua itu ada material-material yang biasanya kita pakai untuk di outdoor, kita implementasikan ke indoor. Contohnya 3D panel yang ada di bordes tangga. Lalu ada veneer yang dibikin bentuknya secara dinamis untuk menjadi aksen juga dari kamar. Jadi karena rumah ini adalah bukan rumah utama dari klien, melainkan rumah untuk klien kita bertemu dengan kerabat-kerabatnya. Jadi memang rumah ini sengaja dari furniture-nya sendiri, bukan bentuk-bentuk yang formal, lebih ke casual. Untuk skop arsitek di proyek kali ini itu meliputi dari fasad bangunan yang dimana untuk luasan fasad bangunan tersebut sekitar di 200 meter persegi. Untuk konsep dari rumah ini kita mengadopsi konsep modern kontemporer dengan sentuhan tropikal yang dimana bentuk masang bangunan itu bentuknya tidak simetris namun tetap proporsional. Sedangkan dari aksen tropisnya itu kita aplikasikan di materialnya, contohnya poundwood yang menyerupai kayu dan dipadukan dengan batu alam agar terlihat lebih natural. Hal yang menarik dan unik menurut saya itu di area fasad sebelah kiri yang dimana ada permainan masa bangunan yang menonjol keluar dengan material yang belum pernah kita coba sebelumnya, yaitu foamy, sehingga memberikan kesan visual yang dinamis dan mudah dipadukan di material yang lainnya. Uniknya di balik bentuk lengkung itu ada fungsi yang dimana dulu tuh difungsikan untuk sebagai ruang karaoke. Fungsi itu kita rubah menjadi area musola. Untuk tantangannya itu adalah ke bentuk yang melengkung itu lagi, yang dimana bentuk itu harus menggunakan struktur yang ekstra. Karena untuk area menonjol ini kita pakai sistem cantilever, yang dimana tidak ada penopang kolom struktur yang menopang area melengkung ini. Jadi treatment khususnya kita menggunakan baja yang bentangnya cukup panjang. Jadi Lifetime Design nggak melulu tentang desain klasik. Contohnya di rumah ini kami mengimplementasikan desain contemporary luxury. Selain itu, Lifetime Design juga seringkali melakukan eksplorasi material. Kami sering menggunakan material-material yang tidak umum digunakan dan diimplementasikan pada desain dan build kami. Yang tidak kalah penting, Lifetime Design juga melayani end-to-end proses dari mulai arsitek, interior, dan pembuatan furniture-nya. Proses ini memudahkan klien untuk membantu klien merenovasi rumahnya dari awal hingga rumahnya siap huni. Sekian Designer Talk kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan seputar renovasi, bisa klik via link yang ada di description box di bawah. Sekian Designer Talk kali ini, sampai jumpa di Designer Talk selanjutnya. Bye-bye!